Hai Sobat YouTube, selamat datang di Rinto Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja fitur-fitur yang telah di-upgrade pada versi 3.0.1 di game Plants vs Undead. Nah, yang pertama kita dari segi user interface-nya atau UI. Dari UI-nya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Masih tetap sama seperti yang lama, hanya saja ketika kita masuk ke beranda untuk pertama kalinya akan muncul peringatan mengenai musim yang sedang berlangsung di game ini. Nah, jadi kan sebelumnya ketika kita ingin bermain tidak dibatasi oleh musim, jadi kapanpun kita ingin menanam kita bisa. Namun pada update terbaru ini kita tidak bisa menanam sesuka hati kita karena sudah dibatasi atau sudah dibagi berdasarkan musim ya. Jadi teman-teman ketika ingin menanam harus sesuai dengan musim yang sedang berlangsung di aplikasi ini. Jika tidak maka tidak akan bisa. Oke, klik tiga di atas dan klik tombol awan untuk melihat dan mengecek mengenai musim apa yang sedang berlangsung di game ini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa yang sedang berlangsung adalah musim spring dan untuk waktunya itu tinggal 16 menit lagi. Nah, jadi artinya setelah 16 menit kemudian maka akan berganti musim ke musim yang baru ya. Nah, jadi karena itu pada tampilan saya ini tidak ada tanaman yang ditanam. Itu karena saya tidak memiliki plan yang sesuai dengan musim sedang berlangsung. Saya memiliki 3 NFT, yaitu 2 NFT summer dan 1 autumn ya. Jadi untuk spring saya tidak ada. Nah, itu sebabnya pada tampilan awal itu saya tidak ada tanaman yang saya tanam. Selanjutnya kita akan lihat pembaruan yang dilakukan developer yang terjadi di menu store. Kita buka menu store-nya. Nah, di sini kita lihat hanya ada 2, itu tools dan market ya. Nah, di market tools ini kan biasanya kita ada membeli baby flower ataupun sunflower yang bisa ditanam atau di farming. Namun pada update terbaru ini sudah tidak ada lagi ya. Sehingga untuk proses farming atau menanam kita hanya mengandalkan dari NFT yang telah kita miliki sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang ingin bisa menanam secara berkelanjutan tanpa jeda itu harus memiliki NFT di 4 musim itu ya. Jika tidak maka itu kita tidak bisa farming. Nah, selanjutnya adalah menu pembaruan pada gathering ya. Gathering ini bersih semacam mini game yang bisa kita mainkan dan kita akan memperoleh item dari setiap bermain di mini game ini. Dan di sini ada 3 jenis mini game, ikan, menambang, dan pohon ya. Kita bisa memilih salah satunya. Ini saya akan coba bermain dengan pohon. Nah, di mini game pohon ini kita bertugas untuk memotong atau menghilangkan semua pohon yang ada di sini. Dan setiap pohon yang telah kita tebang kita akan memperoleh item berupa batang pohon, kulit pohon ataupun akar yang bisa kita simpan di bag kita yang ada di sudut sebelah kanan bawah kiri, kan ada gambar bag. Nah, setiap item yang kita peroleh akan disimpan di situ ya. Nah, ketika kita sudah menemukan atau mendapatkan logo kunci di atas yang bertuliskan skip, maka artinya kita bisa lanjut ke game berikutnya. Nah, jadi untuk lanjut ke game berikutnya ini kita harus mengikuti alur yang sudah ada ya. Nah, karena ini alurnya mengarah ke game pohon, maka kita akan memainkan game pohon lagi. Nah, jadi pada setiap kali bermain game kita akan
diberikan 600 gamesnya. Kita bisa lihat di kanan atas ada bulatan merah dengan nilai 600 per 400. Itu adalah nilai games yang kita miliki, dan kita bisa skip games dengan membayar 50 games jika kita tidak ingin memainkannya. Selanjutnya adalah memancing. Nah, pada mini game memancing ini bagi saya sendiri ini sedikit sulit ya, ketika kita memperoleh atau menarik ikan yang telah kita pancing. Nah, tapi saya akan mempraktekkan untuk memberitahu teman-teman. Kita klik sekali untuk melemparkannya, lalu kita tunggu sampai ya seperti biasa kita mancing, sampai umpannya dimakan oleh ikan. Nah, lalu kita tarik, kita tekan tombol, tekan. Jadi ini ada indikator kalau memang pas ikannya maka kita dapat. Nah, ini gagal ya, jadi kita tidak mendapatkan ikan. Itulah kenapa saya bilang sulit, karena saya sendiri pun tidak bisa. Nah, kita skip saja. Jadi selanjutnya ini adalah menambang atau mining ya. Di sini kita bisa menambang item-item, jadi bukan menambang koinnya. Jadi kita menambang item yang akan kita simpan di inventory yang nantinya bisa kita jual. Nah, jadi teman-teman hanya perlu mengarahkan kailnya itu sesuai dengan posisi dari item yang ingin kita tambang ya. Nah, sebelumnya pada update sebelumnya ini kita bisa mendapatkan berbagai jenis batu atau permata di sini. Namun sepertinya di update terbaru versi 3.0.1 kita hanya bisa memperoleh diamond. Jadi kalau yang kita mining ini tidak menghasilkan diamond. Nah, di sini kan tulis what did you expect diamond. Artinya ketika yang kita tambang ini tidak memperoleh diamond, maka kita tidak akan mendapatkan item apa-apa ya. Nah, di sini juga ada batas waktunya 60 detik. Ketika sudah 0, maka otomatis akan next map. Jadinya kita bisa melanjutkan ke map berikutnya. Nah, di sini adalah menu H. Di sini random ya. Jadi di blessing ini kita dapatnya random. Bisa saja lanjut ke game berikutnya, bisa mendapatkan games, atau seperti tadi item saya dipindahkan langsung ke inventory ya. Nah, kita lihat di sini di back saya ini yang sebelumnya ada item-item dari menambang pohon sudah tidak ada lagi karena sudah otomatis dipindahkan ke inventory. Nah, setelah itu berarti teman-teman bisa melanjutkan game seperti biasa, seperti bermain mancing ikan atau lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat di inventory hasil dari mini game yang telah kita mainkan, apa saja item yang kita peroleh. Nah, jadi untuk melihat hasil mini gamenya itu di sebelah kanan paling ujung. Nah, di sini inilah item-item yang telah saya dapatkan selama bermain di gathering ya. Jadi ada spell, ada batu, ada akar. Nah, di sini kita bisa share sebenarnya ya, karena ada tombol share-nya. Nah, namun pada versi saat ini kita masih belum bisa untuk menjualnya walaupun sudah ada tombol sell-nya. Nah, mungkin di update berikutnya, update 3 versi 1 sekian, kita bisa menjual item ini. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.